Halo semua, jadi di video ini aku bakal bahas materi bisection method, matkul metode numerik ya. Nah, jadi sebelumnya, sebelum bahas soal ini nih, aku mau mention dulu buat kalian paham buat step-step bisection method itu ada apa aja sih. Jadi di bisection method dimana kita mencari nilai akar ya, itu tuh step pengerjaannya adalah yang pertama kita harus tahu dulu nih nilai XU atau nilai batas atas sama XL, batas bawah. Nah, biasanya ini diketahui nih di soal. Kayak yang di sini yang soal yang kita mau bahas, dimana dia diketahui ya XL sama XU-nya. Terus habis itu kita cari nilai XR atau nilai tengahnya dengan cara nilai rata-rata XL tambah XU per 2. Terus kita cari nilai perkalian dari FXL dikali FXR, dimana nilai FXL sama FXR ini adalah hasil dari nilai XL ini kita substitusi ke persamaan yang diketahui di soal. Nanti kita bakal bahas. Terus habis itu ketika kita udah mencari nilai dari perkalian ini, nanti kan kita tahu nih nilainya dia lebih dari 0 positif, kurang dari 0 negatif, atau sama dengan 0. Nah, ini tuh bakal mempengaruhi dengan bagaimana nanti nilai XL atau XQ kita. Jadi kalau misalnya dia lebih dari 0 atau positif, maka justru yang sama dengan nilai si XR-nya adalah nilai XL-nya, batas bawah. Tapi kalau yang kurang dari 0, dia adalah XU-nya sama dengan XR. Terus kalau misalnya dia FXL sama dengan FXR sama dengan 0, atau kalau misalnya kita tahu ternyata dia nilai errornya udah 0 ya, udah 0%, itu tuh berarti ya kita udah dapat nilai X-nya, yaitu nilai XR yang kita dapatkan tersebut. Terus selain kita mencari, setelah kita menghitung ini, kita biasanya juga menghitung nih nilai errornya. Nah, tapi kadang kalau misalnya di soal langsung kita disuruhnya iterasi sampai berapa kali, kadang error ini kayak nggak yang ngaruh banget sih, karena kan tujuan kita adalah ya udah kita ngitung sampai iterasi ke berapa, nilai X yang kita dapetin tuh berapa kan. Nah, tapi kalau misalnya ternyata disuruhnya di soalnya itu adalah sampai error ke berapa, ya berarti kita ngitung sampai beberapa iterasi sampai nilai errornya mencapai nilai yang diharapkan tersebut. Nah, dimana untuk mencari nilai errornya ini kita bisa dua nih. Jadi yang pertama adalah pakai nilai XR new, XR baru, dikurang XR-nya lama atau dari perhitungan iterasi sebelumnya, terus dibagi XR new dikali 100%, jadi errornya dalam persen. Nah, terus fun fact-nya, jadi ya karena misalnya di iterasi pertama nih, kan dia misalnya ini iterasi pertama kan dia belum ada ya XR old-nya kan, jadi ya nggak ada gitu, jadi dia tidak ada. Terus kalau misalnya yang kedua, ini adalah pakai XR analitis. Nah, kalau XR analitis ini menggunakan rumus dari ABC. Rumus ABC yang biasa kita cari X1, X2. Nah, kayak gimana? Nah, ini di soal yang kita bakal bahas. Jadi kita dapat persamaannya, dikasih tahu persamaan seperti ini. Minus 6, minus 4X tambah X kuadrat. Dimana di sini kita mau mencari metode bisection ya, dengan tebakan awalnya udah dikasih tahu XL-nya sama dengan 3, X-nya sama dengan 7. Dengan di sini errornya kita pakai yang tadi ya, X analitis. Terus stopping criterion-nya itu adalah errornya sampai 2% atau kurang dari 2%, pokoknya sampai 2%. Berarti kan kita ya nanti pakai error ya, pakai rumus ini. Terus gunakan ketelitian 2 angka di belakang koma. Nah, jadi ini juga jadi notes ya, ketika nanti kalau misalnya kalian ngerjain soal dan ada suruhan kayak gitu, ya berarti kalian harus hati-hati dalam pembulatan lah khususnya. Nah, oke, kita mulai ke pengerjaannya. Dimana di sini ya kita tahu ya kayak gini persamaannya, terus kita identifikasi nilai A-nya adalah 1, B-nya minus 4, dan C-nya minus 6. Dan di sini tadi ya, oh ya, jadi biasanya di kelas itu ada dosen yang mau minta kalian bikin tabel. Jadi nanti jangan lupa bikin tabel kayak gini. Terus ya udah kita pertama kita hitung X analitisnya dulu deh, karena emang nilai X analitis ini bakal kita pakai ke semuanya buat perhitungan error. Nah, caranya adalah pakai ini rumus ABC yang tadi aku bilang. Jadi yaudah kita langsung hitung aja. Minus B-nya tadi adalah minus 4 ya, di plus minus, terus B kuadratnya adalah minus 4 kuadrat minus 4, A-nya 1, C-nya minus 6. Kita bagi sama 2 kali A-nya 1. Nah, ini X1, X2 ya. Gitu. Nah, ya udah kita hitung. Jadi dia nanti akan menghasilkan X1, X2.
Aku hitung dulu. Nah, ternyata di sini udah aku hitung ya. X1-nya itu dapat 5,16 dan yang X2-nya minus 1,16. Nah, jadi kita tuh pilih salah satu aja. Maksudnya kenapa pilih salah satu? Ini karena berhubungan sama nilai XL sama XU kita, tebakan awal sama akhir kita itu 3 sama 7. Makanya di sini kita ambil satu nilai yang berada di rentang tersebut di antara 3 sampai 7, yaitu nilai X1 ya. Jadi yang ini nggak kita pakai. Jadi nanti ketika pakai rumus yang ini, errornya kita cuma pakai nilai si 5,16 aja gitu. Terus udah kita dapat X analitis, baru deh kita mulai ke perhitungan per iterasinya. Jadi yang pertama nih, buat iterasi yang pertama, XL-nya adalah yang diketahui di soal ya, 3, X-nya 7, dan ya kita cari iterasi pertama, dimana XR-nya berarti adalah XL tambah XU per 2, dimana ya berarti tinggal kita perhitungkan seperti biasa, 7 tambah 3 ya, 3 tambah 7 10 per 2 5. Jadi ini XR 5. Terus ya udah kita hitung FXL-nya dengan persamaan yang kita dikasih tahu ini. Jadi minus 6 minus 4 tambah X kuadrat. Terus yang FXR juga sama, minus 6 minus 4 tambah X kuadrat. Nah, kita masukin nih, nilai XL-nya adalah si 3 ya, 3. Ini adalah 5. Gitu. Kalau FXU-nya nggak usah ya, jadi ya udah gitu. Abaikan aja, nggak usah dihitung. Terus, ya udah kita hitung. Ini hasilnya adalah kalau yang FXL itu benar. Nah, ini hasilnya FXL-nya minus 9, FXR-nya minus 1. Terus perkalian dari FXL sama FXR. Nah, ini sebenarnya cuma perkalian tanda aja sih, jadi kalian nggak usah ngitung banget. Jadi kan minus sebenarnya positif ya. Nah, ini bakal ngaruh nanti ke iterasi selanjutnya. Buat tandanya aja, nggak usah angkanya, nggak apa-apa kok. Terus kita cari nilai errornya. Nah, nilai errornya ini pakai rumus yang ini ya, yang dimana E sama dengan nilai X analitis adalah 5,16 dikurang XR-nya adalah kita dapat ini 5 per nilai analitis ya, kali 100%, sama dengan dia hasilnya 3,1% ya. Nah, yaudah kita dapat 3,1%. Terus karena belum 2%, kita hitung lagi buat iterasi kedua. Caranya sama aja. Nah, tapi di sini ada yang ini. Tadi karena kita tahu ini nilainya positif, jadi ini tuh bakal ngaruh ke nanti nilai XU atau XL yang kita pakai. XU, XL itu berapa? Nah, sesuai dengan ini, jadi kalau misalnya dia nilainya lebih dari 0 nih perkaliannya, dia bakalan XL-nya yang sama dengan XR. Tapi kalau dia kurang, justru X up-nya atau yang nilai atasnya justru sama kayak XR. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini, XU-nya itu, ini kan berarti dia lebih dari 0. Kita pakai konsekuensi yang pertama itu kan, yang dia berarti justru nilai XL-nya yang sama dengan XR. Berarti XL-nya ini sama dengan XR. XR itu XR yang mana? XR ini 5. Jadi XL ini nilainya 5, sedangkan XU-nya sama aja, nilainya yaitu 7. Nah, jadi yaudah kita cari lagi XR-nya adalah 7 tambah 5 per 2 sama dengan 12 bagi 2 ya, 6. Terus kita cari lagi FXL-nya berapa, yaitu kita pakai persamaan yang tadi juga ya, kita masukin substitusi ke sini dan nanti kita langsung dapatkan ini harusnya FXR ya. Hasilnya adalah kalau yang FXL-nya minus 1 ya sama kayak nilai FXR di iterasi sebelumnya. Sama kalau FXR adalah kita substitusi dari 6 ya. Ini adalah 6 juga nilainya. Terus udah dapat kayak gini, kita cari nilai errornya dengan cara yang sama. Jadi nilai analitis dikurang XR. Nah, XR berarti yang ini dikurang 6 dibagi 5,16 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 16,2
79. Nah, di sini karena angka belakang koma berarti sini aku buletin 28% ya. Gitu. Terus selanjutnya kita karena dia belum 2%, kita hitung lagi. Nah, tapi sebelumnya mungkin kayak kalian mikir kok dia angkanya makin gede. Nah, itu nggak apa-apa sih. Jadi lanjutin dulu aja sampai kita coba lagi ke iterasi ketiga ya berarti. Kita coba iterasi ketiga. Nah, di sini kita cek lagi nih. Oh ya, di sini kita tulis dulu ya. Jadi fxl-nya tadi 5, xu-nya 7, xr 6, fxl-nya adalah minus 1, ini plus 6. Berarti ini adalah negatif ya. Nah, negatif berarti dia kurang dari 0. Berarti di iterasi selanjutnya nih, di iterasi ketiga, ini akan ngaruh nih ke nilai xu kita ya. Karena kalau misalnya dia kurang dari 0, berarti yang sama dengan xr-nya adalah nilai xu-nya. Jadi xu-nya sekarang adalah nilai xr di iterasi kedua, yaitu nilai si 6-nya gitu. Sedangkan kalau nilai xl ya udah sama kayak sebelumnya, yaitu 5. Jadi ini xl-nya 5, tetap ya. xu-nya 6 nih. Sedangkan xr-nya ya kita cari 5 tambah 6 bagi 2, 5,5. Terus kita cari lagi fxl-nya berapa, fxr-nya berapa, dan nanti kita cari errornya. Fxl-nya kalau nilainya 5 tadi sama kayak nilai fxl-nya ya, sama dengan minus 1. Sedangkan kalau fxr-nya 2,25 ya. Terus nilai errornya kita cari sekarang. Nilai analitis berapa tadi? 5,16 ya. 5,16 dikurang 5,5 dibagi 5,16 kali 100% sama dengan 6,589 atau dibuletin 6,59% ya. Jadi ini 6,5%. Ini belum aku tulis, ini harusnya 16,28%. Terus yang ketiga, iterasi ketiga adalah 6,59%. Di mana nilai xr di sini 5,5, xl-nya minus 1, ini 2,25, dan ini hasilnya minus ya. Ini minus, positif, dan ini hasilnya minus, kurang dari 0. Nah, karena dia masih kurang belum 2% ya, masih 6,59%, berarti kita masih perlu ngitung lagi iterasi ke 4. Nah, kita cari lagi xl-nya berapa, xu-nya berapa, xr-nya berapa. xl-nya di sini kita lihat nih, kan ini perkalian dari si ini sama ini, atau ini sama ini tuh hasilnya minus ya, kurang dari 0. Berarti dia karena kurang dari 0, maka nilai xu-nya sama dengan xr. Jadi di sini xu-nya sama dengan xr. Xr-nya sebelumnya itu 5,5. xl-nya tetap yaitu 5. Dan nilai xr-nya ya kita cari. Jadi sebenarnya terus sama sih teman-teman. Jadi ya tinggal kalian, yang penting kalian teliti. Ini hasilnya 5,25 ya. Terus kita cari lagi fxl-nya berapa, fxr-nya berapa, dan nanti errornya berapa. Nah, fxl-nya dia berarti sama ya, minus 1, fxr-nya 0,5625. Terus kita cari lagi errornya, 5,16 dikurang 5,25 dibagi 5,16 kali 100%. Nah, hasilnya adalah 1,744 atau ya 1,74 ya persen. Nah, jadi di sini kita tulis ya fxl-nya tadi 5, iterasi keempat 5, xu-nya 5,5, xr-nya 5,25. Terus ini minus 1, positif 0,5625, dan di sini nilai errornya adalah 1,74%. Nah, dimana di sini udah kurang dari 2% ya, udah sesuai sama target kita nih, stopping iteration error 2%. Jadi artinya kita udah selesai nih perhitungannya. Jadi sampai iterasi keempat dengan nilai xr-nya atau nilai x-nya adalah ya ini. Jadi jawabannya itu hasil akhirnya adalah
5,25 gitu. Jadi nilai X dengan iterasi kurang dari 2% ya adalah 5,25. Gini deh. Jadi jawabannya seperti ini. Jadi semoga mudah dipahami ya. Harusnya aman. Dan yaudah, cukup sekian untuk video ini.